Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah boleh dicurahkan di tengah-tengah kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahaminya. Inilah doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Renungan hari ini berjudul Terang di penjara bawah tanah. Ayat inti Yeremia 31 ayat yang kedua. Karena itulah janji dari yang abadi, mereka yang selamat dari pedang akan menemukan rahmat di penjara bawah tanah. Bagaimana kita menemukan kasih karunia, kasih dan perlindungan Allah dalam ruang bawah tanah keputusasaan, kelelahan atau kesakitan kita? Anugerah seperti apa yang bisa ada di dalam kelegaan malam jiwa kita? Bisakah kita benar-benar melantunkan lagu-lagu di negeri asing yang penuh dengan jeritan seperti yang dilakukan Paulus dan Silas pada tengah malam di penjara Filipi? Itu tampaknya mustahil. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan yang paling remuk dan hancur, Tuhan terasa paling dekat. Dia tinggal bersama mereka yang patah hati. Dia berfirman, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati." Yesaya 47 ayat 15. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita berada di penjara bawah tanah, kita akan menemukan Dia dan kasih sayangnya. Ingat kisah ketiga sahabat Daniel yang dilemparkan ke dalam dapur api. 3 orang yang dilemparkan, tetapi ketika raja melihat ke dalam, dia melihat 4 orang. Dia berkomentar, yang keempat rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayat 5. Mengapa? Karena itu adalah Tuhan. Rupa yang keempat juga menyertai kita dalam penderitaan kita. Tuhan berfirman, "Aku akan mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan, dan aku akan menghibur mereka dan membuat mereka bersukacita, sebab pembuangan mereka dan segala kesengsaraannya sudah berlalu." Yeremia 31 ayat 13. Kita mengeluh atas keadaan kita. Kita pikir tidak mungkin untuk menjalani kehidupan yang beriman dalam lingkungan dan situasi yang menghimpit hati kita. Namun, rasa frustasi membukakan hasil, dan penolakan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Corrie ten Boom menemukan rahmat di penjara bawah tanah. Dia membagikan kengerian ketika dia dan saudara perempuannya Betsy dipenjarakan dalam kamp konsentrasi Nazi Ravensbrück dalam bukunya The Hiding Place. Corrie berhasil selamat dari kamp tersebut, penjara bawah tanah pribadinya yang mengerikan, dan menemukan kekuatan dan rahmat untuk memberikan hiburan pengharapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi kepada kita, kita tidak punya alasan untuk merana di ruang bawah tanah kita. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan, bahkan keterangan di tengah situasi tanpa harapan secara manusiawi. Bagaimana itu mungkin? Latihan persiapan melawan pengalaman penjara bawah tanah harus dilakukan sebelumnya, saat kita berada dalam terang, dalam doa, dan mempelajari firman Tuhan yang berharga. Seseorang tidak belajar berperang ketika dia tenggelam, dan jangkar harus dipersiapkan sebelum badai. Bagaimana Anda bersiap hari ini untuk hidup dalam terang, sehingga Anda akan siap untuk penjara bawah tanah apa yang mungkin Anda masuki dalam kehidupan ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya boleh menolong kami untuk senantiasa yakin sepenuhnya akan penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau akan jaga lindungi kami hari ini dalam melakukan semua aktivitas,
sehingga kesuksesan kami boleh raih. Kalaupun kami diperhadapkan dengan ujian dan cobaan-cobaan di hadapan kami percaya juga Tuhan siap memberikan jalan keluar dan membawa kami kepada kemenangan. Karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.